metode dasar pengolahan bahan makanan, yaitu kita nanti praktek metode dasar pengolahan panas basah. Tujuan pembelajarannya di sini yaitu untuk menyiapkan peralatan dan bahan untuk praktek nanti, kemudian melakukan berbagai metode dasar pengolahan panas basah. Sebelum kita mulai materi kita hari ini, Sinta, Ketua, tolong disiapkan. Doa mulai. Ini kita akan mengolah teknik pengolahan panas basah, yaitu nanti ada dua teknik. Satu, teknik pengolahan boiling. Yang kedua, teknik pengolahan steam, yang mana nanti itu dibagi 4 kelompok. Kelompok 1 dan 2 yaitu mengolah teknik pengolahan boiling. Kelompok 2 nanti itu teknik pengolahan steam. Nah, untuk kelompok pengolahan teknik pengolahan boiling itu kelompok ZI, silakan dipresentasikan alat dan bahan yang digunakan pada teknik pengolahan boiling. Alat dan bahan untuk pengolahan boiling yaitu klepon. Alat yang digunakan yaitu stockpot, bowl, ladle, skimmer. Bahan yang digunakan untuk membuat klepon yaitu tepung beras ketan, kelapa parut, gula merah, air, esen pandan, vanile, dan garam.
mana air telah mencapai titik didih yaitu 100 derajat Celcius, baru masukkan adonan. Hasil presentasi kami, apakah ada dari kelompok 2 atau 3 yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, apa penyebab klepon yang pecah yang diolah oleh kelompok 1? Klepon yang kami olah ini pecah karena isinya terlalu banyak. Nah, untuk praktek kelompok 3 dan 4, itu kelompok Azizah Hisam dan kelompok Resti, silakan mempresentasikan alat dan bahan yang digunakan pada teknik pengolahan steak. Kepada kelompok Yuni, silakan dipresentasikan apa-apa saja alat yang digunakan dalam teknik pengolahan steak dan bahannya. Baiklah, hari ini saya akan mendemonstrasikan alat-alat dan bahan-bahan dalam pengolahan steaming. Jadi yang akan diolah dalam pengolahan steaming adalah bolu kukus. Alat-alat yang digunakan dalam membuat bolu kukus yang pertama mixer, yang kedua wooden spatula, cetakan bolu kukus, dan paper cup. Baiklah, bahan-bahan yang digunakan dalam membuat bolu kukus yang pertama tepung terigu, gula, telur, emulsifier, garam, dan esen stroberi, esen pandan. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan praktek kami hari ini, yaitu teknik pengolahan steam. Di mana teknik pengolahan steam ini menggunakan alat isopan yang menggunakan uap air panas. Setelah uap air panasnya keluar, maka bolu kukus itu dimasukkan ke dalam isopan tersebut. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurja Astuti dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, apakah penyebab dari bolu kukus itu tidak mengembang? Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Nuri C. Penyebabnya bolu ini tidak kembang yaitu tidak ditutupnya tutup risopan dengan serbet, sehingga air-air uapan jatuh dari tutup risopan. Nah, untuk pertemuan kita hari ini, untuk materi teknik pengolahan boiling dan teknik pengolahan steam, kita cukupkan sampai di sini. Kemudian Ibu akan menayangkan soal terkait dengan materi yang kami praktekkan tadi. Tolong dikeluarkan kertas, kita
ujian dulu sebentar tentang teknik pengolahan boiling dan steam tadi. Silakan dikerjakan. Nanti setelah selesai kamu kumpul ke depan. Nah, itulah materi kita hari ini. Untuk materi kita minggu depan yaitu lipatan daun. Coba nanti kamu siapkan apa-apa alat yang dibutuhkan di dalam pengolahan, dalam praktek membuat lipatan daun. Kemudian apa saja bahan dan alat yang dibutuhkan untuk lipatan daun. Itulah materi kita hari ini. Jangan lupa nanti kelompok yang remedial itu kelompok Iis, kelompok Zelvi. Nah, itu bawa lagi bahan untuk praktek minggu depan. Kemudian jangan lupa tolong dibaca job sheet yang telah diberikan. Nah, itulah materi kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri materi hari ini, Ibu juga akan memberikan materi kita untuk minggu depan, yaitu teknik pengolahan lipatan daun. Lipatan daun. Jadi kamu bawa alatnya minggu depan, apa-apa saja alat yang dibutuhkan. Nah, sebelum mengakhiri pertemuan kita hari ini, Ibu juga sudah menayangkan materi untuk materi minggu depan atau lipatan daun. Coba kamu lihat di Google Classroom yang sudah Ibu berikan, itu berupa materi dan LKPD. Jadi supaya tidak terjadi lagi kesalahan atau kegagalan, tolong kamu baca dulu sebelum praktek apa bahan yang dibutuhkan, kemudian apa langkah-langkah kerjanya. Jadi sebelum kita memulai praktek itu, kita baca dulu apa langkah kerja yang dilakukan pada teknik lipatan daun itu, kemudian apa bahan yang dibutuhkan. Sekian untuk materi kita hari ini. Jadi kamu sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, Ibu minta tolong kepada siswa nanti supaya pakai masker. Itulah pertemuan kita hari ini. Sebelum kita tutup pertemuan kita hari ini, jangan lupa untuk masa pandemi COVID seperti sekarang ini, tolong kamu pakai masker, cuci tangan sebelum mengolah atau sebelum praktek. Kemudian kalau tidak perlu keluar rumah atau tidak penting keluar rumah, kamu di rumah saja. Karena apa? Untuk menjaga kesehatan. Karena untuk masa pandemi COVID seperti sekarang ini, kita itu harus menjaga imunitas atau daya tahan tubuh kita. Apalagi seperti kita di Boga, kita nanti kalau tidak sehat itu tidak bisa untuk mengolah. Jadi pesan Ibu kepada kamu lagi, tolong kalau tidak ada kepentingan keluar rumah, di rumah saja. Kemudian kalau keluar rumah, tolong jangan lupa pakai masker, cuci tangan, hindari berkerumun dan berkumpul. Nah, itulah materi kita hari ini. Kedua, tolong disiapkan dan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Demikianlah materi kita hari ini. Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
steam itu airnya belum panas. Yang pertama penyebab kegagalannya yaitu air yang digunakan di dalam teknik pengolahan steam itu airnya belum panas. Yang kedua itu di dalam mengukus tidak menggunakan serbet atau alas. Jadi untuk teknik pengolahan steam itu sama juga dengan boiling. Air yang digunakan itu panas. Bedanya kalau teknik pengolahan boiling itu bahan makanan yang diolah langsung dimasukkan atau bersentuhan dengan air. Kemudian kalau untuk teknik pengolahan steam yaitu adalah pengantaran dari uap panas dari air yang kita panaskan tadi, dia akan menguap ke atas. Nah, itu yang diambil untuk teknik pengolahan steam. Jadi untuk hari ini teknik pengolahan steam itu kelompok ini tadi ada mengalami kegagalan. Karena apa? Ibu lihat tadi di dalam pengolahan teknik steam itu airnya belum panas, sudah dimasukkan hasil olahannya, sudah dimasukkan mengukus ke dalamnya. Kemudian yang kedua tadi itu lihat di dalam mengukus itu tidak dialas penutupnya dengan serbet. Jadi dibiarkan saja, makanya air yang ada pada permukaan tutup risopan tadi itu dia jatuh ke dalam bahan makanan yang diolah. Nah, untuk teknik pengolahan steam sesuai dengan hasil presentasi kelompok tadi, penyebab kegagalannya diulang lagi yaitu karena pertama yaitu airnya tidak panas. Yang kedua karena di dalam mengukus itu tutup dari risopannya itu tidak ditutup atau tidak dialas dengan serbet atau kain. Nah, jadi kalau di dalam teknik pengolahan steam itu terutama untuk pengolahan kulit itu harus dialas dengan serbet atau kain yang bisa menyerap air yang menguap. Nah, itu kuncinya di dalam teknik pengolahan steamnya. Jadi supaya tidak terjadi lagi kegagalan, tolong kamu baca lagi job sheet yang telah Ibu berikan sesuai dengan materi yang diberikan. Langkah-langkah kerja itu sudah ada di dalam job sheet, resepnya sudah ada di dalam job sheet, kemudian langkah-langkah kerjanya sudah ada di dalam job sheet. Jadi untuk minggu depan itu kelompok ini juga remedial ya, perbaikan, karena di dalam teknik pengolahan steamnya tadi ada mengalami kegagalan. Jadi Ibu akan tanyakan lagi riset dan langkah dari teknik pengolahan bolu kukus atau teknik pengolahan steam yang dilakukan oleh kelompok Yuni tadi atau yang dipraktekkan oleh kelompok Yuni. Tolong kamu lihat lagi ini job sheet yang akan Ibu tanyakan. Kamu baca lagi, kamu pahami langkah-langkah kerja yang ada pada job sheet. Jadi supaya tidak terjadi kegagalan lagi, itu kamu baca lagi materinya, kamu pahami. Jadi untuk praktek kita hari ini dapat kita simpulkan itu dua teknik pengolahan. Satu teknik pengolahan boiling itu yang diolah klepon. Untuk teknik pengolahan boiling, klepon tadi itu airnya harus mendidih atau mencapai titik didih 100 derajat Celcius. Membuktikannya bahwa dia itu sudah mendidih, adanya gelembung besar di atas. Kemudian
Yang kedua, untuk teknik pengolahan boiling seperti klepon atau bahan yang akan diolah itu cair, harus mendidih betul dulu airnya, baru dimasukkan bahan yang akan diolah. Jangan seperti kelompok Zelvi tadi, itu airnya masih panas, baru mendidih, tapi bahan makanannya sudah dimasukkan ke dalam. Kemudian untuk praktek pengolahan steam itu juga air yang dipakai untuk pengolahan teknik steam, yaitu airnya harus mendidih sehingga nanti uap panas yang timbul di atas itu bisa untuk mematangkan bahan makanan dalam teknik pengolahan steam. Nah, jadi dapat disimpulkan yang untuk teknik pengolahan steam juga airnya harus mencapai titik didih 100 derajat Celcius atau sudah menguap di atas, itu tandanya bahwa titik didihnya sudah mencapai 100 derajat Celcius. Yang kedua, di dalam teknik pengolahan steam itu harus ditutup bahan yang akan diolah, dimasukkan ke dalam risopan. Kemudian nanti risopannya itu bagian atasnya harus ditutup dengan kain atau sarung-tangan supaya airnya tidak menetes ke dalam adonan yang akan diolah tadi. Materi kita hari ini yaitu metode teknik pengolahan basah yang diolah oleh kelompok 1, yaitu pengolahan klepon. Di sini dapat kita simpulkan penyebab kleponnya itu pecah. Yang pertama mungkin isinya terlalu banyak. Yang kedua karena airnya belum mendidih. Jadi untuk teknik pengolahan boiling itu terutama klepon atau kue, itu airnya mencapai titik didih dulu 100 derajat Celcius baru dimasukkan bahan yang akan diolah. Nah, itulah untuk materi kita hari ini. Coba kamu lihat lagi untuk materi kita minggu depan, yaitu lipatan daun. LKPD-nya sudah diberikan. Kamu baca lagi materi berikutnya di rumah yang sudah dimasukkan ke Google Classroom. Nah, untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, Yuni tolong disiapkan dan berdoa.